Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghendaki semua manusia itu masuk surga. Oleh karena itu, Allah itu berpihak kepada kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, Allah iming-imingi, dikasih insentif biar kita mau melakukan kebaikan. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dikasih pahala 10 kali lipat. Itu minimal, ya. Minimal. Tapi bahkan bisa lebih, ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, gitu ya. Bahkan kalau orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu dilipat gandakan lebih dari 5 kali, gitu ya. Sampai 700 kali, ya, seperti tadi dikatakan dalam Al-Quran, seperti sebuah benih yang tumbuh ada 7 batang, setiap batang itu menumbuhkan 100 butir lagi, sehingga 100 kali 7, 700 itu pahalanya, ya. Seperti kita ini memberi to'am, ya, makanan kayak gini, ini untuk jalan Allah, ini pahalanya itu 700 kali lipat, ya, gitu ya. Membangun masjid, membangun musola, itu pahalanya banyak sekali, sehingga orang yang mati itu menyesal. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa aku minas sholihin. Jadi orang yang meninggal itu menyesal, kenapa dulu saya kok tidak bersedekah? Tolong dong hidupkan kembali sebentar saja. Saya mau sedekah, bukan untuk sholat, bukan untuk pergi haji, hanya untuk sedekah, karena pahalanya yang luar biasa. Manja bisaiti fala yujaila mislah wa hum la yudlamun. Tapi kalau kita melakukan keburukan, kejahatan, itu dibalas setimpal saja, enggak dilipat gandakan keburukan itu. Itu pemihakan Allah kepada kebaikan agar kita masuk surga, ya. Kalau kita melakukan kebaikan, balasannya banyak. Tapi kalau kejahatan cuma satu, bahkan baru niat saja, niat melakukan kebaikan itu sudah dicatat sama malaikat melakukan kebaikan. Sebaliknya, niat melakukan kejahatan, niat tidak dicatat, ya. Jadi saya niat mau merampok, itu malaikat pura-pura nggak dengar, nggak mau catat. Tapi kalau saya niat nanti malam saya mau tahajud, saya niat besok saya mau puasa, saya niat kalau panen saya bagus saya akan sedekah, itu dicatat langsung, ya. Jadi Allah menghargai kita tuh betul-betul hebat, karena Allah ingin kita semuanya masuk ke surga, ya. Namun begitu, Allah membuat hukum-hukum lain, peraturan lain, ya. Yang melakukan kejahatan tetap akan dibalas. Walaupun Allah pengen semua orang masuk surga, tetap yang jahat akan ditempatkan di tempat yang buruk, yaitu neraka. Yang baik akan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surga, ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin gitu ya haqqul qaulu minni lam la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kata Allah, kalau kami menghendaki semua orang saya kasih hidayah, petunjuk. Tapi kan saya sudah bikin keputusan, sudah bikin peraturan lain. Saya sudah menyiapkan surga dan neraka, itu mereka harus diisi, gitu loh. Ya. Jadi Allah punya peraturan lain. Walaupun menghendaki semua orang itu masuk surga, tapi ada peraturan lain bahwa neraka itu juga harus diisi. Dan neraka jahanam itu isinya adalah dari jin dan manusia yang tadi melakukan keburukan. Jadi agama kita itu beda dengan agama sebelah. Agama sebelah kita apa? Yang penting masuk situ, masuk surga semuanya. Nerakanya ditutup. Kalau kita tetap ada neraka, ya, ada neraka. Meskipun Allah itu memihak kita masuk surga, tapi neraka disiapkan bagi mereka yang membangkang tadi. Jadi kalau kita sampai masuk neraka, itu kebangetan sebetulnya, ya. Kita berpikir sejenak aja, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun berpikir sejenak tentang agama Allah. Menghadiri seperti ini, itu pahalanya banyak. Gitu. Karena Allah ingin kita masuk surga.
Karena kita punya warisan di sana. Jangan sampai warisannya nggak diambil gitu kan. Nah gitu ya. Walaqad dara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami akan masukkan, saya akan isi api neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang pertama disebutkan adalah jin. Kemudian yang kedua manusia. Kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa dari jin? Karena jin kan makhluk yang lebih senior ya. Lebih senior itu jin. Dan banyak kita itu disesatkan oleh jin. Ya. Jadi banyak manusia itu disesatkan oleh jin. Jin yang dari golongan setan, ya, bukan yang muslim tadi ya. Dari jin apa ifrit, jin apa itu? Azazil ya. Iblis itu ya. Kita kebanyakan. Sehingga Allah ketika di yaumul qiyamah ya, wa yauma yasrum jami'a, ketika semua makhluk dikumpulkan, Allah bilang, "Ya ma'syaral jinni, qad istaksartum minal ins." Hai kumpulan jin, jamaah jin semuanya, seluruh jin, sungguh kalian telah menyesatkan kebanyakan manusia. Jadi kita itu disesatkan oleh jin, kebanyakan tuh. Jadi bukan oleh manusia tapi oleh jin. Sehingga jin itu nanti masuk surga, masuk neraka duluan banyakan dia, gitu ya. Karena mereka yang menyesatkan. Bahkan orang tua kita pun disesatkan oleh jin sehingga turun dari surga. Karena mereka tuh hebat, lebih senior, ilmunya tinggi. Itu jin ya, gitu kan? Gitu. Wa qaula awliya'uhu minal insi. Jadi ketika Allah mengatakan kepada para jin, kenapa kalian sesatkan manusia itu kebanyakan? Yang jawab bukannya jin, jinnya diem. Diem. Yang jawab siapa? Teman mereka yaitu bangsa manusia. Ya. Justru yang mengambil alih jawaban itu bukan jin, tapi manusia. Manusia itu kadang-kadang suka belagu gitu ya. Mengambil alih. Kayak di WA ya, temennya kita WA, temennya belum jawab, kita yang jawabin. Gitu ya. Itu sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Rabbana stamta ba'duna bi'adhi wa balahna jalana alladhi azal talana, kata Allah ya. Kata manusia tadi, kami ini karena kami disenangkan oleh mereka. Kami mendapat kesenangan dari jin itu. Ya, kan diiming-iming kan. Bikin kaya, akhirnya kita duduk di bawah pohon gitu kan. Nah, itu. Senang kan? Iya. Kata manusia, karena kami ini disenangkan oleh mereka, oleh bangsa jin itu, ya. Makanya dikatakan di surat Jin ayat 6 ya. Wa nahu kana rijalun minan nasi yauduna birajulin al-jinni fazadahum rohaqo. Ada beberapa orang laki-laki bangsa manusia itu minta perlindungan kepada beberapa orang laki-laki bangsa jin, maka orang kita manusia itu akan menambah kesombongan, menjadi berdosa karena mereka pinter, ya. Padahal dia iblis, tapi ngakunya orang soleh, jin yang soleh, ya. Dia ngakunya soleh, makanya hati-hati. Ya, teman saya itu, anak adiknya ya, rajin sholat, rajin tahajud, gitu ya. Tahajudnya rajin gitu kan, puasa. Lalu datanglah itu Sunan Kalijogo, datang pakai baju yang putih-putih. Kata dia, kamu sekarang sholatnya cukup 3 kali saja sekarang, maghrib, isya, subuh. Duhur asar nggak usah karena kamu sudah dapat surga di sana udah. Yang ngomong Sunan Kalijogo itu malah jin lagi nipu. Ya. Kadang-kadang jin itu memberikan informasi yang baik, benar, pertamanya benar. Oh, si A mau meninggal besok. Jin tahu, kasih tahu ke kita. Akhirnya percaya kan? Besok percaya terus. Perlu percaya. Gitu ya. Pertama itu benar. Lama-lama dia menikung ya. Gitu ya. Ayu ka bainakumul adawatu wal baghdha. Jadi emang tujuan jin itu yang kedoknya beriman tadi itu tujuannya adalah membuat permusuhan antar manusia. Ya, begitu kita sudah percaya sama dia, ya gitu kan? Nanti kemudian dia ngasih informasi yang tujuannya kita bisa berantem sama manusia. Umpamanya nih, saudara kita lagi sakit. Kita datang ke dukun. Dukun kan biasanya pakai jin. Iya kan? Langsung kasih informasi. Oh, yang nyantet itu temenmu loh. Gitu dia. Yang nyantet temenmu.
Padahal dia nipu dia. Akhirnya kita bermusuhan dengan teman kita sendiri. Padahal teman kita itu ahli ibadah, nggak mungkin. Secara lega nggak mungkin. Tapi karena kita terlalu percaya, karena yang pertama itu benar, akhirnya percaya terus. Nah itu, ya. Kenapa bisa begitu? Karena jin itu ada di langit kedua, ya. Sementara kita itu ada di langit pertama. Beda dimensi, beda alam. Langit kedua itu bisa melihat orang-orang yang di langit pertama. Kita nggak bisa lihat jin karena dia di langit kedua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Dia itu bisa melihat kalian. Dia dan tentaranya dan teman-temannya bisa melihat kalian dimanapun kalian berada. Tapi kita tidak bisa melihat mereka dimanapun mereka berada. Nggak bisa lihat. Gitu ya. Karena mereka di langit kedua melihat. Ya. Jadi langit pertama itu kata orang yang ngerti dimensi ya. Ini langit pertama ya. Tembok ini langit pertama. Manusia itu di sini nih. Jadi ini kemarin, sekarang akan datang. Jin itu tahu karena Anda ini jin langit kedua. Ini bisa lihat sini kan? Kemarin, sekarang, besok jin udah tahu. Sehingga informasi dari langit nanti 3 tahun lagi akan terjadi apa? Jin udah tahu. Karena di lantai 2, di langit kedua tahu. Nah, dia informasikan itu. Ya. Sementara ini kita manusia itu nggak bisa. Gitu. Jadi mereka unggul, ya. Jadi mereka gampang menyesatkan manusia karena semua informasi mereka tahu, gitu ya. Mereka tahu, ya. Tapi khalifahnya itu bukan jin, tetapi khalifahnya adalah manusia. Bagaimanapun juga manusia itu diproteksi, dilindungi oleh hukum alam. Jadi kalau jin masuk ke alam dunia, alam langit pertama kita, menampakkan diri, maka dia dalam kondisi lemah. Gak kuat, ya. Sehingga ketika dulu Nabi siapa? Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya kan diganggu jin kan? Ambillah batu, dilempar ke jin ya. Balang jumroh namanya ya. Diabadikan. Itu kena sakit. Ya. Jin kalau kena itu sakit kalau dia menampakkan diri ya. Bahkan bisa mati di tangan manusia kalau dia menampakkan diri. Karena kita khalifah, kita dilindungi oleh hukum alam dunia. Langit pertama ada hukumnya. Jadi Allah tuh sudah sedemikian rupa melindungi kita, ya. Jadi ketika dia datang menemui kita, dia tidak akan lama, karena dia nggak mampu. Seperti ikan hiu hebat di laut, begitu dia masuk ke darat, didiemin saja dia mati. Itu juga jin sama. Sehingga jin yang muncul ke kita itu mereka adalah jin yang hebat. Kalau yang nggak hebat nggak akan muncul, ya. Tapi kelebihan jin itu adalah dia ada di alam, di langit kedua. Gitu ya, kita nggak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita, sehingga kita banyak disesatkan. Nah, sekarang Allah wanti-wanti, ya bani adama, la taftinanakum syaitonu kama akhraja abawaykum minal jannah. Allah tuh wanti-wanti, ya bani Adam, jangan kamu bisa ditipu oleh setan, oleh iblis, oleh jin, sebagaimana dulu mereka menipu orang tua kalian dari surga. Nabi Adam Hawa ditipu mereka. Nipunya tuh hebat. Wa qasama lahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah. Jadi iblis tadi itu bersumpah, ya. Mengatasnamakan demi Allah nah gitu. Ini pohon ini sudah halal gitu. Kalau kamu makan pohon ini kamu abadi. Malakai ini kamu bisa menjadi seperti 2 malaikat Adam dan Hawa, ya, atau kamu jadi kekal. Nah itu nipunya begitu pakai mengatakan demi Allah itu. Nah makanya kita tuh hati-hati. Meskipun dia ngakunya tuh ulama besar pakai sorban, hati-hati. Walaupun sehari-hari kita lihat benar, tapi kalau tidak masuk akal gitu ya, itu bisa jadi kita bisa kena tipu. Itu Allah wanti-wanti ya. Oleh karena itu jangan sampai kita mau ditipu kedua kalinya karena orang tua kita pernah ditipu ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar dari orang yang pernah ditipu, yaitu orang-orang yang sudah masuk neraka ya. Yang tahu kan mereka, ya kan? Tipuan, kenapa mereka bisa ketipu? Ya kan orang-orang yang ada di neraka. Ya. Nah Allah itu informasikan, ya orang-orang di neraka itu, ya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kata orang neraka ya, kalau dulu ketika saya masih hidup mau
mendengarkan saja, mendengarkan ulama, mendengarkan orang tua, mendengarkan adzan gitu ya, dan berpikir, maka sekarang saya tidak mungkin ada di neraka yang sedang menyala-nyala. Itu penyesalan orang-orang ahli neraka. Jadi apa? Kenapa bisa mereka ketipu oleh itu? Karena mereka tidak mau mendengarkan, ya, dan tidak mau berpikir, ya, tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir. Itu yang gampang ditipu. Makanya kita harus berpikir terus. Nih logikanya gimana sih kan gitu kan? Bener nggak sih gitu? Bener kan? Dan dengerin nasihat ulama, dengerin orang tua kita juga dengerin, banyak dengerin, ya. Jadi berpikir itu inputnya, datanya kan dari pandangan mata. Melihat sesuatu kita pikirin dulu, gitu ya. Dan kegagalan kita itu di situ, gagal mendengarkan dan gagal berpikir. Itu ya akhirnya bisa ditipu, ya. Dan gini ya, apa yang kita dengar gitu ya, yang menurut kita benar belum tentu menurut Allah itu benar, gitu loh ya. Makanya harus belajar, harus berpikir ya. Apa yang kita lihat, fungsi mata yang kita punya, yang menurut kita seperti ini belum tentu seperti itu menurut Allah, ya. Dan hati kita juga sama. Apa yang menurut hati kita seperti ini, apakah benar yang dikehendaki oleh Allah? Maka petunjuknya ada di Al-Quran. Sehingga Al-Quran bilang, walaupun kamu punya mata, kamu itu buta. Walaupun bisa melihat, tapi buta. Walaupun kamu punya telinga, bisa dengar, tapi Anda itu budak gitu. Iya. Walaupun Anda punya pikiran, tapi Anda itu nggak bisa berpikir, bodoh. Ya. Hatimu mati, mengeras seperti batu. Ya. Nah, jadi lahum qulubul la yafqahuna fiha, ya. Biha. Lahum qulubul la yafqahuna biha, ya. Ustaz Dadang ya. Mereka itu punya hati. Tapi hati mereka itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Gitu loh. Hatinya dipakai untuk nyakiti hati lagi gitu. Hatinya apa? Gitu kan? Beda. Jadi Allah maunya itu hati kita dipakai untuk memikirkan kebaikan ayat-ayat Allah tadi. Alam semesta, ya. Lahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka itu punya mata, ya, tapi mereka nggak bisa lihat, ya. Mereka tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, ya. Kalau mereka melihat wanita cantik, yang dilihat pakai nafsu kan, tapi yang pertama halal. Ya udah lagi. Melihat pertama halal, keduanya nggak boleh. Nah, kita lanjut terus sampai nengok. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Kurang. Iya, kita pergi ke gepluk ya. Kan saya senang tuh melihat keindahan alam kan. Tapi sebatas keindahan itu tidak nyampe kepada Allah. Harusnya kan gini, oh indah sekali ya, ciptaan Allah kok bagus banget gitu kan. Ada tumbuhannya, ada airnya, ada sungainya, ada kering macam-macam. Gunungnya kok bagus. Apa manusia bisa bikin sedikit? Itu harus disampaikan sampai ke sana. Sampai itu jangan sampai koma doang. Oh, ini indah titik koma. Itu masih itu yang Allah kehendaki. Jadi apa yang kita lihat itu harus disambungkan kepada Allah. Itu baru penglihatan yang dikehendaki oleh Allah. Gitu ya. Dan kita banyak-banyak mendengar. Kita lihat di malam hari melihat ke atas ya. Lihat ke atas, melihat ke langit. Ya, bintang-bintang. Bisa nggak sih kita bingung gitu kan? Nggak ada tiangnya gitu ya. Harusnya itu kita takjub dan kita berpikir, ya Allah, yang buat itu Allah gitu loh. Itu kan. Lah kita tuh kecil banget itu kan, kecil. Ketika kalian pergi ke ladang nanam cabai, tubuh cabai kan, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang pedes, ada yang nggak begitu pedes, ada yang keriting, ada yang apa lagi panjang. Padahal tumbuh di tanah yang sama, gitu loh. Harusnya itu penglihatan kita itu sampai kepada Allah. Subhanallah. Maksudnya Allah yang telah menjadikan ini tumbuhan begini kok bisa macam-macam gitu loh untuk kita. Harusnya sampai ke sana, jangan gagal panen nih.
Makanya begitu panennya berhasil bersyukur, ya, bersedekah, bersyukur, syukuri. Ya. Manusia itu nggak bisa bikin sapi, Pak, nggak bisa. Ya manisnya beda gitu ya. Coba bayangin ya. Kita itu bisa bikin tempe ya, bisa kan? Dari apa itu? Nah, dari kedelai itu kan. Itu kan tentu aja dari kedelai kan. Nggak bisa dari tanah dibikin jadi tempe, nggak bisa kan? Nah itu tetap gitu ya. Kita bisa bikin roti. Bahannya ya dari apa roti itu? Tumbuhan ada tuh. Coba Anda bikin pabrik roti, bahan bakunya tanah, bisa tidak? Kalau nggak bisa bilang subhanallah, maha besar Allah. Itu aja kita kecil sekali. Sehingga Allah katakan, ya, orang yang memahami bahwa tanah ini subur dan tanah itu tidak subur, itu orang yang bersyukur kepada Allah. Karena Allah menghendaki kita untuk berpikir tadi, biar tidak tersesat. Jadi orang yang bertani tapi nggak paham, itu tandanya dia nggak mau bersyukur. Iya. Ini kok tanah geblok kok bisa begini, kenapa? Oh, nggak ada airnya. Tapi sana ada airnya kok jelek juga. Kenapa? Ya? Mungkin pH-nya kurang. Gitu ya. Saya itu di Jakarta itu nanam mangga. Ya, nanam mangga di samping kolam. Gede itu. Kangaroo udah pernah sana. Nggak buah-buah. Nggak ngerti saya. Saya nanya-nanya ke teman. Oh bisa begitu ya? Mungkin laki kata dia. Berangin. Iya kan? Terus nanam juga itu apa ya? Itu yang asam tuh namanya? Sirsa. Itu kalau udah gede, buah apa itu kembangnya akeh banget ya, akeh tapi jatuh terus, gitu kan? Kenapa ya? Kok bisa jatuh terus? Saya tanya orang UI yang ahli kimia itu. Oh tanahnya bermasalah katanya. Coba kasih kambing, nah, gitu. Itu ya kalau kambing. Saya benar. Begitu saya kasih, tidak lama kemudian tidak. Nah orang yang tahu ini itu Allah kasih sifat kita orang-orang yang bersyukur. Makanya jadi petani yang bersyukur, yang mau belajar gitu ya. Kalau tidak nanti bisa disesatkan. Jadi hati-hati ya. Jadi kuncinya biar kita tidak masuk neraka tadi, mau dengerin, mau berpikir. Itu kata orang ahli neraka ya, yang Allah bocorkan lewat Al-Qur'an.